Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arozaki dari kelas BPIB semester 4 NIM 303210061. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan untuk berkuliah di IAIN Ponorogo. Ya, di dalam bahasan saya kali ini saya akan mengangkat judul keutamaan sholat tahajud. Seperti apa keseruan videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah pengertian sholat tahajud sendiri. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat bukanlah bagian dari sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi kita umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Meskipun tidak wajib, seruan sholat tahajud sudah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 79, yang artinya dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Adapun dalam sebuah riwayat hadis yang dikemukakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW ditanya orang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan atau sholat 5 waktu? Rasulullah SAW kemudian menjawab, sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga mengacu kepada semua umat muslim, karena Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna bagi panduan bagi kita di dalam segala aspek hal. Selain itu, melakukan sholat tahajud teratur memenuhi syarat sebagai salah satu dari orang-orang benar dan seseorang yang mendapatkan karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memuji mereka yang melakukan sholat malam, Allah berfirman, dan orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Surat Al-Furqan. Selain dari ayat-ayat Al-Quran, hadis juga banyak sekali menjelaskan keutamaan sholat tahajud ini. Salah satunya yaitu perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga akhir dari waktu malam, lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon atau berdoa? Pasti akan kukabulkan. Adakah orang-orang yang meminta? Pasti akan kuberi. Dan adakah orang yang mengharap atau memohon ampunan? Pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam beragam riwayat hadis, sholat ini juga disebut sebagai qiyamul lail atau berdiri di waktu malam, atau salatul lail, salat malam, dan tahajud. Nah, kapan kita melakukan sholat tahajud itu? Sholat tahajud dilakukan setelah kita bangun tidur pada waktu malam. Sholat tahajud dapat didirikan saat sepertiga malam atau tengah maupun akhir juga bisa. Tetapi dasarnya didirikan setelah mendirikan sholat wajib isya dahulu. Ibnu Hajar mengatakan sebagai berikut, tidak ada waktu yang tertentu dalam sholat tahajud.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat malamnya. Beliau dapat mendirikannya kapanpun beliau merasa ringan untuk melakukannya. Dan waktu terbaik mendirikan tahajud adalah di sepertiga malam terakhir. Dari riwayat Abu Hurairah. Nah, sebetulnya sholat tahajud ini tidak ada batasan rokaat atau minimal atau juga maksimal. Sesuka hati kita, seringan kita untuk melakukan sholat ini. Tahajud ini tidak memiliki jumlah rokaat tertentu yang harus kita lakukan dan dapat dikerjakan tidak terbatas rokaat. Namun sholat tahajud didirikan sekurang-kurangnya itu 2 rokaat. Dilanjutkan dengan witir sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat malam didirikan 2 rakaat, dan bila kamu khawatir sudah masuk waktunya sholat subuh, dirikanlah sholat witir 1 rakaat. Riwayat dari Al-Bukhari nomor 1069. Menurut pendapat saya, kita sebagaimana muslim harus tahu pengaruh dari sholat tahajud ini terhadap kesehatan. Ya, sholat tahajud ini diketahui mampu mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Kebiasaan tidur tidak teratur, baik kurang tidur maupun terlalu lama tidur, dapat menyebabkan risiko penyakit kardiovaskuler. Manfaat sholat tahajud ini tidak di bidang keagamaan saja, melainkan di bidang medis pun memiliki manfaat tersendiri, seperti menurunkan stres. Berdasarkan sudut pandang psikologis, stres yang didefinisikan sebagai keadaan internal yang disebabkan oleh kebutuhan psikologis tubuh atau situasi lingkungan maupun sosial yang berpotensi bahaya, menimbulkan tantangan, memberikan perubahan atau membutuhkan mekanisme pertahanan seseorang. Sujud pada malam hari akan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke otak, yang berfungsi dalam regulasi hormon kortisol, androgen, dan aldosteron. Hormon ini secara tidak langsung bisa berfungsi di dalam penurunan stres. Selain itu, gerakan sujud juga memicu sekresi hormon serotonin yang dikenal dengan julukan hormon bahagia. Hormon ini akan menurunkan stres secara fisiologis. Dari penataran atau penjelasan di atas, itu sholat tahajud memiliki manfaat yang sangat banyak. Dari segi keagamaan itu, sholat tahajud bisa disimpulkan bahwa manfaat yang diberikan di dalam sholat tersebut adalah diampuni dosa, mendapatkan tempat yang terpuji, dan dikabulkan doanya. Selain itu, di dalam seputar medis, sholat ini bisa menurunkan stres dan mempertahankan homeostasis sehingga tercapai kondisi yang tenang dan optimis dalam menjalani kehidupan. Jadi kita setelah menjalani sholat ini, tubuh itu bisa merasa bahagia. Teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.